Dengan aku, Rizky Zaini Tias, dari program studi akuntansi Universitas Trilogi 2018. Sebelumnya jangan lupa like, komen, and subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk notifikasi setiap aku membuat video baru. Di video kali ini, aku akan membahas tentang materi pengauditan, yaitu bukti audit. Apa sih bukti audit? Pengertian bukti audit. Bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Semua profesi auditor pasti menggunakan metode pembuktian, jenis pembuktian, lingkungan pembuktian, dan juga cara pembuktian yang berbeda-beda. Namun mereka semua menggunakan bukti guna membantu mereka untuk menarik kesimpulan. Jadi, bukti audit merupakan dasar dari setiap audit. Ketika melakukan audit, seorang auditor harus memiliki bukti yang tepat dan mencukupi dalam setiap audit untuk memenuhi standar profesi yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor. Selanjutnya, keputusan bukti audit. Keputusan penting yang dihadapi para auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat, yang diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Ada 4 keputusan mengenai bukti apa yang harus dikumpulkan dan berapa banyak. Yang pertama, prosedur audit yang akan digunakan, yaitu menjelaskan tentang rincian yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Contohnya yaitu seperti pada prosedur audit verifikasi pengeluaran kas dengan memeriksa jurnal pengeluaran kas dalam sistem akuntansi dan membandingkan bank tentang cek yang diperoleh untuk pembayaran. Nomor 2 yaitu berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut. Setelah memilih prosedur audit yang akan digunakan, audit dapat mengubah sampel dari 1 hingga semua item dalam populasi tersebut. Ukuran sampel untuk setiap prosedur tertentu mungkin akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya, tergantung pada karakteristik klien seperti luas pengendalian yang terotomatisasi dan tingkat asuransi yang diperlukan dari prosedur. Yang ketiga, item-item mana yang akan dipilih dari populasi. Setelah menentukan ukuran sampel untuk suatu prosedur audit, auditor harus memutuskan item-item mana dalam populasi yang akan diuji. Nomor 4, kapan melaksanakan prosedur tersebut. Audit atas laporan keuangan umumnya mencakup suatu periode seperti 1 tahun. Biasanya suatu audit baru dianggap selesai setelah beberapa minggu atau beberapa bulan setelah berakhirnya suatu periode. Oleh karena itu, waktu pelaksanaan prosedur audit dapat bervariasi dari awal periode akuntansi hingga berakhirnya periode akuntansi itu. Keputusan penetapan waktu audit sebagian dipengaruhi oleh kapan klien menginginkan audit itu diselesaikan. Umumnya klien menginginkan agar audit diselesaikan antara 1 hingga 3 bulan setelah akhir tahun. Selanjutnya, persuasivitas bukti. Auditor diwajibkan untuk mengumpulkan bukti audit yang tepat dan mencukupi untuk mendukung pendapat yang akan diterbitkan. Auditor harus yakin bahwa pendapatnya benar dengan tingkat assurance yang tinggi. Dengan menggabungkan semua bukti yang diperoleh dari suatu audit, auditor akan mampu memutuskan kapan ia merasa yakin untuk menerbitkan suatu laporan audit. Ketetapan bukti. Ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan berkaitan. Relevansi bukti yaitu bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap tepat. Relevansi hanya dapat dipertimbangkan dalam tujuan audit khusus, karena bukti audit mungkin relevan untuk satu tujuan audit, tetapi tidak relevan untuk tujuan audit lainnya. Selanjutnya, reliabilitas bukti yaitu tingkatan di mana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau layak dipercaya.
Jika bukti tersebut dianggap dapat diandalkan, bukti tersebut sangat membantu dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Ada 6 karakteristik bukti yang dapat diandalkan. Yang pertama, independensi. Penyedia bukti. Bukti yang diperoleh dari sumber luar entitas lebih dapat diandalkan ketimbang yang diperoleh dari dalam entitas. Sebagai contoh, komunikasi dari bank, pengacara, atau para pelanggan umumnya lebih dianggap dapat diandalkan ketimbang jawaban yang diperoleh dari wawancara dengan klien. Yang kedua, efektivitas pengendalian internal klien. Jika pengendalian internal klien efektif, bukti audit yang diperoleh lebih dapat diandalkan ketimbang jika pengendalian internalnya lemah. Yang ketiga, pengakuan langsung auditor. Bukti audit yang diperoleh langsung oleh auditor melalui pemeriksaan fisik, observasi, perhitungan ulang, dan inspeksi akan lebih dapat diandalkan ketimbang informasi yang didapatkan secara tidak langsung. Yang keempat, kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Tidak semua bukti informasi yang bersifat independen dapat diandalkan, kecuali individu tersebut memenuhi kualifikasi. Yang kelima, tingkat objektivitas. Bukti yang objektif lebih dapat diandalkan ketimbang bukti yang memerlukan pertimbangan tertentu untuk menentukan apakah bukti tersebut benar. Yang keenam, yaitu ketepatan waktu. Ketepatan waktu audit yang dapat merujuk pada kapan bukti itu dikumpulkan maupun pada periode yang tercakup oleh audit itu. Bukti ini biasanya lebih dapat diandalkan untuk akun-akun neraca apabila diperoleh sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Selanjutnya, kecukupan. Yang pertama, ada ukuran sampel yang memadai. Untuk prosedur audit tertentu, bukti yang diperoleh dari sampel sebanyak 100 pada umumnya lebih mencukupi ketimbang sampel sebanyak 50. Terdapat 2 faktor yang paling penting dalam menentukan ukuran sampel dalam audit, yaitu ekspektasi auditor atas salah saji dan keefektifan pengendalian internal klien. Yang kedua, memilih item populasi yang tepat. Masing-masing item yang diuji akan mempengaruhi kecukupan bukti audit. Sampel yang terdiri dari item-item populasi dengan nilai uang yang besar, item-item yang kemungkinan besar salah saji, dan item-item yang mewakili populasi umumnya dianggap sudah mencukupi. Lalu, dampak gabung. Persuasivitas bukti hanya dapat dievaluasi setelah mempertimbangkan kombinasi antara ketepatan dan kecukupan tersebut, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sejumlah besar sampel bukti audit yang disediakan oleh pihak independen tidak bersifat persuasif kecuali bukti tersebut relevan dengan tujuan audit. Ketika menentukan persuasivitas bukti, auditor harus mengevaluasi apakah tingkat ketepatan dan kecukupan, termasuk semua faktor yang mempengaruhi kedua hal itu, telah dipenuhi atau belum. Persuasivitas dan biaya. Dalam membuat keputusan tentang bukti pada audit tertentu, persuasivitas maupun biaya harus dipertimbangkan sebelum memilih jenis bukti terbaik. Tujuan auditor adalah memperoleh sejumlah bukti yang tepat dan mencukupi dengan total biaya serendah mungkin. Namun, bukan berarti auditor boleh menghilangkan suatu prosedur yang diperlukan dalam mengumpulkan bukti dengan tujuan agar memperkecil biaya. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang jenis-jenis bukti audit. Yang pertama, ada bukti fisik. Bukti fisik merupakan bukti yang akan diperoleh oleh auditor secara langsung dengan melalui pemeriksaan fisik di dalam proses audit itu sendiri.
Misalnya, pemeriksaan fisik persediaan secara langsung oleh auditor. Bukti ini merupakan salah satu bukti yang mungkin paling akurat di dalam auditing. Sehingga jika auditor memiliki bukti fisik, maka tidak heran jika auditor tidak perlu merasa khawatir apabila memiliki bukti fisik. Yang kedua yaitu bukti matematis. Bukti matematis merupakan bukti yang diperoleh auditor melalui perhitungan langsung. Contohnya saja, footing untuk penjumlahan vertikal. Bukti ini bersifat kuantitatif dan juga sesuai namanya yaitu matematis. Adanya bukti ini memperjelas apakah pekerjaan klien dilakukan secara teliti. Yang ketiga yaitu bukti perbandingan. Bukti perbandingan biasa disebut dengan bukti rasio, di mana bukti ini digunakan oleh auditor untuk menghitung rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, quick ratio, dan hal lainnya. Yang keempat yaitu bukti dokumenter. Dalam bukti dokumenter sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya bukti yang dibuat oleh pihak luar dan dikirimkan langsung kepada tim auditor. Selain itu, bukti yang sudah dibuat pihak luar namun dikirim kepada auditor melalui kliennya. Terakhir yaitu bukti yang dibuat dan disimpan oleh klien saja. Bukti yang pertama memiliki kredibilitas sangat tinggi dibandingkan bukti dokumenter lainnya. Yang kelima yaitu catatan akuntansi. Catatan akuntansi adalah sumber data yang biasa digunakan oleh auditor sebagai bukti audit, di mana catatan ini merupakan hasil kerja yang telah dibuat oleh para akuntan. Sumber data yang dimaksud merupakan data pembuatan laporan keuangan layaknya jurnal dan sejenisnya. Yang keenam yaitu bukti pengendalian internal. Bukti pengendalian internal adalah bukti yang paling kuat ketika melaksanakan audit. Mengapa paling kuat? Karena kuat atau lemahnya pengendalian internal seorang auditor bisa mendapatkan banyak bukti yang bisa dikumpulkan olehnya. Contohnya, bila resiko pengendalian internal cukup tinggi, hal ini berarti resiko audit yang direncanakan harus rendah. Dengan judul pengendalian cukup menjelaskan bahwa kegiatan dan bukti ini cukup sulit. Yang ketujuh yaitu bukti surat. Bukti surat atau bukti tertulis merupakan bukti yang sampai saat ini masih akurat dan diperhitungkan kebutuhannya. Surat pernyataan konsultan hukum klien, ahli teknik, yang berkaitan dengan kegiatan teknik operasional organisasi klien merupakan bukti yang berasal dari pihak ketiga. Bukti tertulis juga dibuat oleh manajemen bila berasal dari organisasi tersebut. Yang kedelapan yaitu bukti lisan atau wawancara. Bukti lisan atau wawancara merupakan bukti selanjutnya dalam hal audit. Auditor dalam melaksanakan tugasnya banyak sekali berhubungan dengan orang-orang banyak, sehingga ia memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara lisan dan dalam bentuk wawancara. Masalah dapat ditanyakan langsung kepada pihak terkait mengenai kebijakan akuntansi, lokasi dokumen, serta adanya pelaksanaan yang tidak wajar terjadi. Hal ini akan lebih valid jika auditor tetap melangsungkan wawancara demi mendapat jawaban dan bukti lisan. Yang kesembilan yaitu bukti konfirmasi. Bukti konfirmasi merupakan salah satu proses untuk memperoleh dan menilai suatu komunikasi langsung dari pihak ketiga atas jawaban permintaan informasi tentang unsur tertentu. Hal ini mungkin sangat tinggi reliabilitasnya karena berisikan informasi dari pihak ketiga langsung, baik
tulis maupun lisan. Yang ke-10 yaitu bukti analitik. Bukti analitik hampir serupa dengan bukti perbandingan, karena bukti analitik meliputi juga perbandingan atas pos tertentu antara laporan keuangan tahunan berjalan dengan tahun yang telah lewat. Dalam perusahaan, terutama tahun sebelumnya, masih menjadi dasar dan acuan untuk pertimbangan. Bukti ini dikumpulkan pada awal audit untuk menentukan objek pemeriksaan yang memerlukan pemeriksaan mendalam. Yang ke-11 yaitu bukti keterangan. Permintaan keterangan dalam sebuah prosedur audit merupakan hal yang wajar, di mana hal ini dilakukan oleh auditor terhadap objek yang sudah dianggap memiliki informasi. Selain itu, bukti keterangan ini didasarkan pada adanya auditor yang memastikan buktinya pada para klien. Yang ke-12, bukti penelusuran. Penelusuran dibutuhkan oleh para auditor, mengingat terkadang pengumpulan bukti dilakukan oleh auditor baik menggunakan dokumen, catatan akuntansi, ataupun sebaliknya. Bukti penelusuran ini memudahkan para auditor dalam menentukan dan menemukan jenis bukti lain. Yang ke-13, bukti observasi. Bukti pengamatan merupakan salah satu bukti yang juga termasuk ke dalam prosedur audit, di mana auditor memiliki kesempatan untuk melihat dan menyaksikan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan bukti. Yang ke-14 yaitu bukti perhitungan. Prosedur dan bukti perhitungan merupakan salah satu bukti fisik yang terpecah yang dilakukan dalam auditing. Auditor akan mendapatkan bukti setelah melakukan counting. Tak jarang, auditor bahkan melakukannya sendiri untuk memastikan apakah hasil pekerjaan benar-benar real atau adanya manipulasi yang tidak diinginkan. Yang ke-15 yaitu bukti inspeksi. Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap sebuah dokumen dan kondisi fisik yang memiliki kaitan serta menghasilkan bukti untuk mendukung laporan keuangan. Bukti ini dimasukkan ke dalam bukti dan prosedur dalam audit. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga videonya dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini.